Halo semuanya, kembali di BioStory Channel dengan saya Profesor Becky. Di channel ini kita akan bercerita tentang manfaat aplikasi biologi untuk kehidupan kita sehari-hari. Penasaran dengan isi tema video kali ini? Ayo terus simak ya. Dalam video kali ini, Profesor akan menceritakan tentang proses penyerbukan pada tanaman atau polinasi. Proses penyerbukan tanaman merupakan proses melekatnya serbuk sari atau kelamin jantan ke kepala putik atau kelamin betina pada bunga. Proses penyerbukan ini mendahului proses perkembangbiakan secara seksual atau pembuahan pada tanaman berbiji. Secara garis besar, proses penyerbukan terbagi menjadi dua golongan, yaitu penyerbukan secara biotik dan abiotik. Pembagian tersebut berdasarkan agen perantara yang membantu menyebarkan atau melekatkan serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan secara biotik berarti proses penyerbukan terjadi karena bantuan agen perantara berupa makhluk hidup lainnya. Sedangkan abiotik berarti agen perantara penyerbukan bukanlah makhluk hidup. Contohnya saja dengan bantuan angin. Pada video kali ini, Profesor akan menceritakan proses penyerbukan secara biotik. Ayo kita mulai! Penyerbukan secara biotik ini terjadi pada bunga dengan mahkota bunga yang berwarna menarik, memiliki bau yang harum, dan memiliki kelenjar madu sehingga menarik makhluk hidup lainnya untuk menghinggap di bunga tersebut. Makhluk hidup lain yang berperan dalam penyerbukan biotik antara lain beberapa serangga seperti lebah, kupu-kupu, lalat, dan hewan-hewan lainnya. Makhluk hidup perantara penyerbukan ini disebut sebagai polinator. Dalam video ini, kita akan menggunakan lebah sebagai contoh polinator. Lebah membutuhkan kelenjar madu atau nektar yang dihasilkan oleh bunga. Saat lebah mengambil nutrisi, nektar, dan protein, tanpa sengaja serbuk sari atau polen dari bunga menempel pada lebah sehingga serbuk sari tersebut terbawa oleh lebah. Pada saat lebah menghinggap bunga lainnya, serbuk sari jatuh ke kepala putik dan terjadilah penyerbukan. Di dalam serbuk sari terdapat dua sel, yaitu sel generatif dan tub sel. Tub sel menghasilkan polen tub yang berfungsi sebagai jalan bagi sperma ke sel telur. Saat di polen tub, sel generatif akan membentuk dua sperma. Polen tub memanjang sepanjang style dan sampai ke ovari, sehingga sperma terlepas ke kantung embrio. Maka dari itu terjadilah pembuahan antara sperma dan sel telur pada ovula, sehingga terbentuklah zigot. Zigot berkembang menjadi embrio. Proses pembuahan ini menghasilkan biji yang berkembang dari ovula. Biji tersebut akan berkecambah dan bertumbuh menjadi tanaman yang baru. Sampai di sini untuk video kali ini. See you on the next video. Bye!